17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. dari kelas A. Halo semuanya, perkenalkan aku Karisma Nur Fajrina dengan NIM 11125000004 dengan rekan saya Putri Nur Aisyah dengan NIM 11125000022. Di sini kami akan menerangkan Tugas EAS materi Hukum Administrasi Negara, dosen pengampu Hukum Administrasi Negara, Bapak Edi Wahyudi, SH, MSI. Konsep utama hukum administrasi negara yaitu hukum ini mengatur bagaimana negara bertindak melalui perangkat administratif dan penerbitan keputusan hingga pelaksanaan kebijakan dengan prinsip dasar legalitas, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Jika warga dirugikan oleh keputusan tata usaha negara, hak penyelesaian tersedia mulai dari sanggahan administratif sampai gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Contoh nyatanya, bila sebuah izin lingkungan diterbitkan tanpa AMDAL yang lengkap, warga dapat mengajukan gugatan pembatalan SK ke PT UN dan berpotensi mendapatkan pembatalan izin tersebut. Definisi hukum administrasi negara sendiri yaitu aturan mengenai penyelenggaraan administrasi publik. Subjeknya pemerintah atau penjabat administrasi versus warga atau perorangan dan badan hukum. Objeknya keputusan administratif, tindakan pelaksanaan, peraturan pelaksana. Prinsip intinya yaitu legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Dan yang terakhir, jenis pengawasan terdiri dari internal, inspektorat, eksternal, DPR, MA atau PT UN dalam yudisial. pengawasan administrasi negara dilakukan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai hukum. Pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat dan atasan langsung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Ombudsman, BPK, PT UN, dan DPR atau DPRD. Contohnya, Ombudsman menerima laporan masyarakat terkait pelayanan pembuatan KTP yang berlarut-larut tanpa alasan jelas. Definisi pengawasan administrasi negara adalah proses pengendalian dan pemantauan terhadap aktivitas administratif yang dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya untuk memastikan bahwa administrasi berjalan sesuai dengan hukum, transparan, dan akuntabel. Fungsinya, pengawasan mengidentifikasi penyimpangan, menjaga integritas administrasi, dan meningkatkan efisiensi. Sengketa administrasi negara timbul ketika warga merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan penjabat pemerintahan. Penyelesaiannya dilakukan melalui upaya administratif, pengaduan ke Ombudsman atau gugatan ke PT UN. Contoh nyatanya adalah warga menggugat keputusan pemerintah daerah ke PT UN karena pembatalan izin usaha dilakukan tanpa prosedur yang benar. Definisi sengketa yaitu administrasi negara adalah perselisihan antara warga negara atau badan hukum dengan pemerintahan terkait dengan tindakan administratif. Contohnya yaitu sengketa bisa terkait keputusan atau tindakan pejabat publik seperti pencabutan izin usaha atau denda administrasi. Tanggung jawab pemerintah dan aparatur sipil negara atau yang disebut dengan ASN mencakup tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana. ASN juga terikat pada peraturan disiplin dan kode etik dalam menjalankan tugasnya. Contoh nyatanya, ASN yang terbukti menyalahgunakan wewenang dapat dikenai sanksi disiplin hingga pemberhentian, bahkan diproses pidana jika merugikan negara. Implementasi hukum administrasi negara dalam kebijakan publik berfungsi sebagai dasar hukum dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan agar berjalan secara sah, transparan, dan akuntabel. Contoh nyatanya yaitu kebijakan bantuan sosial harus memiliki dasar hukum yang jelas serta mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Upaya meningkatkan implementasi yaitu ada 3. Yang pertama, penguatan regulasi yang mendukung kebijakan publik. Dan yang kedua, pelatihan bagi aparatur pemerintah. Dan yang terakhir, peningkatan pengawasan oleh lembaga terkait. Sekian materi dari kami.
Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dadah.